Inilah yang sering disebut sukma yang tumpul, maka tumpul pula rasanya. Salam sejati, Rahayu. Ada satu pertanyaan, yang namanya arwah kan udah gak berfisik mas, maka gak ada lagi belenggu keinginan. Karena gak ada lagi keinginan, maka gak akan terjadi perang antara kemauan dan keinginan. Yang ada tinggal kemauan aja, berdasar pada pengertian bahwa keinginan berasal dari pikiran dan kemauan berasal dari roh. Maka otomatis roh selalu menjadi pemimpin eksekusi dari arwah. Apakah dengan demikian roh udah bebas merdeka secara otomatis? Sepertinya lumayan alot nih. Kemauan itu jangan dibayangkan seperti bentuk keinginan atau pengharapan yang lebih tinggi, lebih suci, lebih mulia, dan sebagainya. Bukan. Kemauan itu adalah keberadaan dengan ada rasa di sana. Ya, keberadaan dengan ada rasa di sana. Menjadi arwah tidak otomatis merdeka atau berkebebasan. Semua tergantung pada kesadaran. Kesadaran. Ngomong-ngomong soal kesadaran, ini erat kaitannya dengan kondisi meditatif. Kalau Anda sudah tidak asing lagi dengan kondisi meditatif, setidaknya Anda cukup mengerti lah kemana arahnya, ya. Selama roh tidak mengenali dirinya sendiri, maka ia tidak akan pernah menyadari asal muasalnya, tidak tahu tujuannya, dan tidak tahu apa yang semestinya dilakukan. Maka kebebasan atau kemerdekaan ini tidak ditentukan dari apakah roh berjasad atau tidak. Yang berjasad belum tentu tidak berkesadaran, ya. Yang tidak berjasad pun belum tentu juga berkesadaran. Maka yang perlu dicermati adalah sejauh mana keberlangsungan kondisi meditatif, sejauh itulah kesadaran berkembang. Yang namanya arwah sudah tidak memakai badan fisik lagi, betul. Maka proses input informasi sampai menjadi pikiran hingga pembentukan identifikasi aku kecil selesai, hilang, bersamaan dengan berhentinya fungsi jasad. Tapi gambar atau rekaman kebiasaannya semasa hidup berfisik tersimpan di sukma, termasuk rekaman watak, keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan, perasaan, identifikasi fisik atau keakuan, dan rekaman wujud fisiknya ada tersimpan di sana. Lebih jauh lagi, bahkan rekaman seluruh alur kehidupannya dari nol juga tersimpan di sana. Makanya orang yang sudah meninggal kalau menampakkan diri akan sesuai dengan citra diri yang bisa dikenal. Misal cara berpakaiannya, cara bicaranya, tingkah lakunya, bahkan makanan kesukaannya, dan sebagainya. Tapi itu cuma tumpukan image saja, ya. Tumpukan image sebagai ciri untuk dikenali. Sama seperti badan fisik, hanya sebagai ciri saja agar bisa dibedakan atau dikenali di alam fisik yang syarat dengan bentuk, rupa, dan nama, ya. Tapi
tidak semua input informasi dari fisik akan tersimpan di sukma. Saat masih pakai badan fisik, benih-benih kesadaran yang didapat kalau tidak dipraktekkan atau tidak dilakukan, biasanya nyangkut di fase analisis pikiran pra bawah sadar saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu ya. Maka gerbang mental tertutup dan benih pun dipatok ayam. Ibaratnya begini, seperti orang tidur bermimpi, tapi menolak informasi bahwa dia sedang tidur bermimpi. Kamu sedang tidur bermimpi loh. Oh, apa iya? Menolak informasi. Dia merasa dia nggak bermimpi. Maka wajar jika lalu benih tidak berproses tumbuh menjadi tanaman kesadaran, sehingga tidak ada pengertian yang diteruskan melalui jiwa ke sukma. Inilah yang sering disebut sukma yang tumpul, tidak berkesadaran. Maka tumpul pula rasanya tidak mengerti dirinya sendiri sebenarnya apa atau siapa, dari mana, mau kemana, di sini mau ngapain. Indikatornya adalah tidak bisa mengakses informasi kehidupan sebelumnya yang berada di sukma. Ini sangat mendasar, karena ini berkaitan dengan panggilan atau tugas. Demikian roh yang berkesadaran senantiasa berkemauan untuk kembali ke asalnya, yaitu kembali pada kondisi asli, murni, bening. Tentu saja dengan saringan yang sesuai dengan kebutuhan. Maka semoga ini membingungkan Anda. Salam sejati.